Survivor ini buah kelengkeng. Pohon kelengkeng sudah mulai berbuah nih Sobat Survivor. Dan saat ini kita sedang di lahan warga warga petani ya di Desa Tanjung Agung. Pemukiman Trans tahun 96. Dan saat ini kita sedang bersama dengan Mas Parno ini memanen buah cabe. Wah, ini banyak banget nih tuh. Ini sudah panen keberapa, Mas? Ini sudah fase kedua, panen kurang lebih sudah 18 kali ini. Wih, sudah 18 kali. Ya. Sudah kembali modal berarti ya? Ya sudah. Iya. Baik, bersama Mas Parno, Ketua RW berapa? 1. RW 1, kita mau memanen ini ya. Gimana cara panen? Seperti biasa aja ya, Mas? Seperti biasa, yang merah-merah. Oh, yang merah-merahnya dipetik ya. Nah, kena jamur juga ya, Mas ya? Ya. Ini setelah dipanen itu nanti disemprot lagi ya, Mas? Disemprot. Sama fungisida ya? Ya. Ini ulat. Antrakol atau apa, Mas? Mr. Top. Mr. Top ya. Itu mereknya. Kalau jenis ini panennya nggak susah ya, Mas ya? Ya, enggak susah kalau kalau rawit susah. Susah rawit Sobat Survivor. Nah, ini cabenya panjang-panjang nih Sobat Survivor. Jadi ini pertama kalinya YouTuber masuk dan meliput di lokasi ini, yang lokasinya cukup perjuangan juga untuk masuk karena harus melewati sungai. Nah, ini dia nih. Ada yang tak ambil yang hijaunya nih. Yang kadang orang panen yang hijau juga kan, Mas ya? Enggak, tapi itu biasanya lebih murah ya, Mas ya? Lebih murah. Oh, gitu. Dan rasanya memang nggak pedas ya, Mas ya, kalau jenis ini ya? Enggak pedas. Ini jenis akar ini. Bumbu CMK jenis akar. Hama yang paling sering menyerang itu apa, Mas? Jamur di sini. Oh, jamur ya? Jamur. Fungisida, fungi. Ya, bukan hama sih namanya. Memang jamur lah. Jamur. Kalau hama ulat geraya. Ulat geraya ya? Ya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ini kayaknya jenis tanamannya berbeda ini, Mas ya? Beda dengan yang lain. Beda-beda. Itu jenisnya kopai kalau itu. Lebih tinggi ya? Tinggi. Tuh. Rata-rata sekali panen dapat berapa ini, Mas? Dapat berapa kilo? Oh, ini paling sekitar 30-an kilo saja kalau yang ini. Dan tidak perlu dibawa ke pasar, sudah ada pengepul ya? Ya, ada sudah di sini pengepulnya. Pengepulnya siapa, Pak, kalau di sini, Pak? Banyak di sini, Mas. Oh, banyak? Banyak. Tinggal kita nentuin siapa gitu? Ya. Atau sudah kerjasama? Modal sama pengepul? Enggak? Enggak. Oh, gitu. Mana yang paling tinggi itu yang kita kasih gitu ya? Ya, mana yang biasa ngambil. Oh, yang biasa ngambil. Ya. Hampir sama aja sih semuanya. Hampir sama. Ini saya belum loh, Mas, masih banyak sana yang saya cuma sambil ngeliput aja nih. Iya. Ini bisa melihat langsung nih proses panen cabai milik Mas Parno ini. Ini nggak bisa dapat sampai seton ya, Mas ya? Sampai selesai panen. Bisa? Lebih, Mas. Oh, lebih ya? Lebih. Oh, Dia kan sampai 6 sampai 7 bulan ini panennya. oh gitu. Wah, saya baru tahu. Luar biasa ya. Dan ini adalah periode kedua menanam cabai di lokasi fase. ini. Fase kedua. Fase kedua. Heeh. Masih lumayan gemuk lah. Tapi buahnya kan masih kecil-kecil ini. Iya. Masih proses lah ya. Ya. Nah, risiko kalau berdekatan dengan pohon-pohon tinggi ya seperti ini Sobat Survivor. Dia cenderung lebih kerdil ya, Mas ya? Kerdil. Tapi tetap ada buahnya ini. Tetap ada, cuma nggak maksimal. Nggak maksimal. Kalau burung itu nggak makan ya, Mas ya? Burung nggak. Kan ada jenis cabai tertentu yang disuka sama burung, kayak Ya. cabai rawit kalau nggak salah. Cabai rawit.
Jadi praktis kebutuhan utama untuk memenuhi kebutuhan utama Mas Parno ini dari tanaman sayur seperti ini ya. Iya, iya. Ada cabai, terus juga kadang tanam sayur-sayuran, Sayur-sayuran, kangkung. kangkung. Mas, kalau misalnya nih ada yang kebetulan pendatang gitu, cari lahan di sini untuk pinjam pakai itu, kalau di lokasi ini di Desa Tanjung Buka ada aja peluang ya, Mas? Di Tanjung Agung Sorry ya, Tanjung Agung. ada. Masih luas di sini. Masih luas ya? Luas. Bisa dipinjam pakai gitu? Ya, Nggak perlu sewa, Mas ya? Tidak. Kalau jenengan sini kan tak sewa kan, Mas ya? Tidak. Yang penting bareng-bareng berkebunnya gitu ya? Bareng-bareng berkebunnya. Nggak, Pak Yoyon nggak merasa sendiri gitu. Ya, itu. Tapi kelak tentu punya mimpi suatu saat punya lahan sendiri, Mas ya? Mudah-mudahan itulah. Di belakangnya Mas Parno tuh masih banyak. Ya. Kita memanen cabai keriting atau cabai merah. Biasanya ini untuk campuran daging, masak daging biasanya ya. Ya. Daging, terus banyak lah fungsinya ini. Misalnya mereka masak sambal tertentu biasanya dicampur dengan cabai merah seperti ini supaya jauh lebih mantap. Dan aromanya juga berbeda. Jenengan berapa bersaudara, Mas? 5. Masih beda-beda profesi ya? Ya, beda-beda. Oh, yang anu ini 3 cewek, 2 cowok. Kalau yang cewek yang 1 sudah nggak ada. Oh gitu. Ya. Kakak saya kan nomor 2. Iya. Kemudian adik-adik yang lain? Adik yang lain ada. Masih ada. Masih ada yang sekolah, Mas? Nggak ada, sudah. Sudah pada selesai semua? Selesai. Sudah menikah semua. Sudah menikah semua? Ya. Yang 1 ini yang cowok ini kerja di tempatnya Pak Ase situ. Oh iya ta? Ya. Namanya siapa? Gito. Oh. Kapan-kapan bisa ketemu saya. Ya. Saya sering ke tempatnya Pak Asek meliput usaha peternakannya di sana. Dia sekarang kerja itu sekarang di Baratan. Oh, ini Aspal. proses aspal jalan. Ya, aspal. Pak Asek yang menonton konten ini tentu jadi tahu sekarang. Nah, ini Sobat Survivor. Tanaman cabenya itu banyak banget tuh. Tuh. Sepanjang mata memandang. Kita bisa melihat tanaman cabenya Sobat Survivor. Tuh, luas banget. Jadi nggak dikit aja. Jadi jangan heran kalau panennya tuh bisa tontonan Sobat Survivor. Bertonton gitu panennya. Nah, banyak banget, luas banget. Nah, ya. Di sana ada Mas Parno sampai ke sini. Ini kalau sudah selesai panen biasanya dipupuk lagi ya, Mas ya? Ya, dipupuk. Kita mau sekalian coba mikrofonnya nih, apakah nanti masih bisa terdengar suara Mas Parno dari sini. Jenis pupuk apa, Mas, dikasih kalau sudah mulai berbuah seperti ini? Apakah pupuk organik atau pupuk Ponska atau apa, Mas? Ini kimia. Pupuk kimia ya, Pakai berarti Ponska kimia. ya. Untuk pembesaran buah kah atau apa, Mas? Pembesaran buah ini. Pembesaran buah ya. Iya. Mantep. Jadi semoga suara Mas Parno bisa kedengaran sampai di sini ya, Sobat Survivor. Jaraknya berapa meter, Mas, panjangnya ini? Panjang bedengan Bedengan sampai ke sini? 37. 37 ya. Masih bisa lah kayaknya. Nah. Buahnya padat. Tuh, padat banget Sobat Survivor. Buahnya.
Ternyata bisa tontonan ya panennya. Mungkin karena bobotnya cukup besar juga ya, cukup berat ya. Kalau mungkin perbandingannya 5 cabai rawit, 1 cabai keriting kali ya. Ya. Yang sebelumnya Mas di jumlah batang yang sama kah atau lebih sedikit ini? Ini sedikit. Oh, lebih sedikit. Kalau Ya. kemarin kira-kira kalau diakumulasi di total sama panennya Mas? Kalau tidak banyak yang kemarin. Kira-kira berapa ton kira-kira aja Mas? Kira-kira kemarin itu hampir mencapai 4. Sampai mencapai 4 ton ya Mas? Ya, sampai dia mati fase pertama, fase kedua. Oh begitu ya Mas ya. Luar biasa. Ini kan cuma sedikit saja yang ini. Paling kurang lebih 1.500 pohon saja di sini. Lagipun sudah fase kedua dia kan. Iya benar-benar. Buahnya agak kurang sudah. Lalu kemudian nanti Mas yang ini rencana jenengan juga yang mau olah kan? Ya, Mau nanti ditanamin ditembus apa ke rencana sini. nanti? Masih tetap yang sama. Oh, tanam cabai juga Ya. ya. Tetap cabai merah keriting Cabai yang merah keriting. menjadi andalan dari Mas Parno. Jadi nanti akan dibuka lagi katanya. Mumpung ada alat kultivator Mas ya. Iya. Kalau dengan sistem pinjam alat itu cuman ganti solar sama bayar ambil solar sama ininya ya. Bensin sama olinya. Ya kalau di sini kan uang kas lah. Uang kas. Ada juga uang kasnya gitu. Ya uang kas itu kan gunanya kan buat ganti oli gitu. Kalau ada kerusakan nanti diambilkan di situ. Siap, mantap lah kalau begitu. Luar biasa. Monggo Mas, lanjut aja Mas, sambil Mas. Sebelum malam ya. Pernah panen sampai jelang malam gitu, jelang maghrib gitu? Sering Pernah. ya? Karena jauh lebih enak ya, enggak panas ya. Enggak panas. Gitu. Kalau pas panen rayanya ini mulai dari pagi. Mulai pagi ya Mas? Mulai ya? pagi. Ini panen apa namanya kalau begini? Bukan panen paraya ya? Bukan. Ini sudah lewat ya? Sudah lewat. Panen rayanya kan panen ke 5 ke 6 itu. Dia banyak-banyaknya buah di situ. Iya, seperti ini Sobat Survivor. Di sini tuh di Tanjung Agung ini banyak juga nggak sih anak mudanya yang tertarik untuk bertani seperti jenengan ini? Atau semua lebih memilih kerja di sawit sama pabrik? Wah, di sini di sawit. Kalau anak muda-mudanya itu Memilih sawit ya Mas ya? di sawit. Karena lebih pasti uangnya. Ya begitu. Tapi kalau seperti ini kan tidak ada batas pendapatan kan Mas ya? Ya, Tapi tetap ada risiko, tapi juga tidak ada batas pendapatan gitu. lebih luas kita nanam lebih banyak hasil. Iya, lebih serius kita nanam, lebih bagus hasil tanamannya gitu ya. Itu. Kalau kita jalan-jalan di sekitar sini selain cabai, apalagi yang jadi andalan di Tanjung Agung ini, Mas? Jagung kalau di sini masih. Jagung manis. Jagung manis. Oh. Terutama di lahan-lahan trans itu ya. Iya. Lahan pekarangan mereka ya. Iya. Besar-besar loh buahnya Sobat Survivor dan bisa sampai 6 sampai 7 bulan ya, Mas ya? Iya. Kalau nggak salah, kayaknya kalau di di Sepunggur atau lokasi-lokasi yang sering kita kunjungi kayaknya nggak selama itu kayaknya Mas. Itu masa panennya. Cabai ini kan yang penting perawatannya. Perawatan. Tapi kalau kena sering air, kena pasang surut air, kena banjir itu bisa memperpendek umurnya kan Mas ya? Ya mungkin masanya belum pernah juga nanam di pasang surut kan? Oh gitu. Biasanya kayak gitu Mas kayaknya sih. Oke, baik Sobat Survivor, jadi kita sudah meliput ini proses panen cabai di Kalimantan dan cabainya subur-subur. Jadi pemukiman transmigrasi di Kalimantan itu tidak hanya di lahan pasang surut saja, ada lokasi perbukitan semacam ini yang punya potensi besar untuk bisa sukses bertani seperti Mas Parno ini yang kebetulan saat ini sudah menjadi Ketua RW di lokasi transmigrasi, Ketua RW 1, dan semoga selalu sehat supaya bisa terus menghasilkan pangan untuk masyarakat Kalimantan Utara, khususnya yang ada di ibu kota Kalimantan Utara. Baik Sobat Survivor, terima kasih banyak Mas Parno ya. Ya sama-sama. Semoga sukses terus pertaniannya, makin berhasil dan selalu dilimpahkan rezeki, terutama dalam proses
apa namanya, mengandung nih istrinya nih, yang anak yang kedua. Terima kasih, tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor. Tuh, mantap jiwa.